That's not a name. Abby, yes. Oh, that one. Ustadz Haris sudah masuk. Wrong sheet. No, wrong sheet. Huruf lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hapunten, ini lagi ada kekurangan teknis. Siap ya? Kita mulai. Sudah live, Bu. Baik, silakan. Siap ya, sedang siap untuk live YouTube di channel Dengkul. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi beserta asatiz dan asatizah para pembimbing tahsin, kemudian dari tim Quran, ya, kemudian para YouTuber tim Hore dan Dewan Pengurus tim Hore baik pusat maupun daerah. Pertama-tama mereka pada bersyukur kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan tahsin ini ya, setelah libur beberapa waktu di akhir Ramadan dan awal Syawal ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rahmat kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwasanya kajian kita kali ini seperti biasa disiarkan langsung di channel Dengzul. Begitu marilah kita dengarkan sepatah dua kata dari pemilik channel berikut ini. Silakan Bung Daeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dengzul. Saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Aktivitas kita, rutinitas kita di kegiatan tim Hore yaitu tahsinul qiraah, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sempat untuk bisa bergabung dengan para peserta, masyaallah barakallah. Dan di sini juga sudah ada ustadz kita yang selalu membimbing kita dalam bagaimana baca Al-Quran dengan baik dan benar. Boleh saya sapa Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, baik. Sehat. Alhamdulillah. Teman-teman semua, alhamdulillah para peserta yang berada di tahsinul qiraah pada kali ini, mari kita sama-sama memperbaiki niat kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi bekal untuk kita nantinya memperbaiki bacaan-bacaan kita, insyaallah. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya serta komen di bawah dan ikuti terus perkembangan dari kegiatan tim Hore. Insyaallah kita akan selalu update kegiatan-kegiatan dakwah kita dan bantu share sebanyak-banyaknya ke keluarga teman-teman semua.
Mungkin cukup itu sekian, saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Deng, atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, khusus kepada Ustadz Heri Sabar Jamusi dari tim Quran. Kami dari tim Hore mengucapkan minal aizin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya Boleh karim. kali. Mohon maaf lahir batin ya, mungkin selama yang lalu banyak dari kami kesalahan ya pihak kami. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, bersama kita telah hadir juga beberapa asatidz ya. Semoga mudah-mudahan kita selalu dijalin silaturahmi ya. Baik, pertama-tama marilah kita menunjukkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita suratkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta para pengikutnya yang hingga istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan materi yang tahsin seperti biasa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Heri Sabar Jamusi. Kemudian nanti berikutnya murojaah talaki di breakout room ya, kemudian ada juga di room utama ini. Kemudian nanti diakhiri di breakout masing-masing dengan doa dan penutup kafaratul majelis. Baik, sebelum kita mulai acara tahsin ini, marilah kita buka sama-sama kajian kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelumnya saya sampaikan ya beberapa tatib ya sebelum saya serahkan kepada Ustadz. Pertama, selama acara pemaparan berlangsung tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon. Untuk itu mikrofon akan kami set dalam keadaan mute. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan terkait kajian bisa disampaikan setelah penyampaian materi oleh Ustadz Kiai Haji Sabar Jamusi atau nanti di breakout room dengan Ustadz Ustazahnya. Kemudian nomor berikutnya yaitu dianjurkan kita memakai busana sesuai syariat Islam. Oke. Kemudian yang berikutnya harap membuka mic dan kamera saat murojaah talaki di berikut masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita sama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sabar Jamusi. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, Ustadz, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah serta kesehatan yang mahal harganya. Maknanya kita bersyukur kepada Allah, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar hidup kita ini dibimbing oleh Allah dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi abid, hamba Allah yang benar-benar menghamba kepadanya. Kemudian juga kita beramal dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, serta kita juga menjadi hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri kita. Ya, kita terus meminta kepada Allah, minta pertolongan, menjadi hamba Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya, ataupun kita meminta kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika, senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kemudian wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga terdorong hati kita, jiwa raga kita untuk terus beribadah kepadanya. Kemudian wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Inilah sinkronisasi menjadi hamba Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Ya Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
dan kita meminta pertolongan pada Allah melalui beribadah dan ya hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan agar senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'un, tabi'id wa tabi'un, kemudian para tabi'in, ya wa tabi'in, dan para umatnya yang terus mengikuti jejak langkah beliau, mencontohkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Para pendengar, para sahabat, ya tim hore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke makhorijul huruf, huruf lam hari ini. Yang kemarin kita sudah belajar ke huruf, sebelum huruf lam itu ada huruf alif, ya. Sekarang huruf lam. Silakan kita dibuka huruf lam. Nah, kita baca arti dulu. Lam, asal dari huruf lam adalah bersifat tarkik. Tarkik ini maknanya adalah tipis. Ya, al, il, ul, seperti itu. Karena termasuk huruf istifal, terangkat. Huruf lam dibaca tafkhim hanya pada lafaz Allah saja. Dengan dua ketentuan. Pertama, berada setelah huruf yang berharokat fathah. Kedua, berada setelah huruf yang berharokat dhammah. Jadi bacanya subhanallah, subhanallah, tebal. Ya, dibaca tebal kalau tafkhimnya. Ataupun abdullah, abdullah. Nah, berharokat setelah huruf yang berharokat fathah. Jadi memang tebal. Jadi tafkhimnya dibaca Allah itu dua ketentuan. Ketika berharokat fathah, sebelumnya subhanallah ataupun berharokat dhammah. Abdullah, abdullah, itu tebal. Jadi kalau kita bacanya harus jelas. Gitu. Adapun lafaz Allah didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, maka tetap dibaca tarkik. Bismillahi. Tidak bismillah, tidak tebal. Nggak boleh. Harus dibaca tipis, tarkik. Bismillahi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah huruf lam. Ya. Khusus di lafaz jalalah itu tebal ketika fathah dan dhammah. Lanjut. Berikutnya adalah huruf lam ini, ya. Berikutnya adalah huruf ro. Huruf ro. Huruf ro ini ada pertama huruf ro tafkhim namanya. Ya. Huruf ro tafkhim terjadi dalam 8 keadaan. Ro yang berharokat fathah tebal. Ar-ro, ro, ro, tidak ara, tapi ro tebal. Ro sukun yang sebelumnya huruf berharokat fathah, ya. Misalnya ar, itu tebal misalnya. Mustaqor, tidak mustaqor, tidak, tapi mustaqor tebal. Ro-nya tebal. Kemudian ro tebal kapan lagi? Ro sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun. Selain huruf iya dan huruf sebelum sukun itu huruf yang berharokat fathah. Ya, dibaca tebal juga. Kemudian ro yang berharokat dhammah. Aru, ya. Ruh. Nah, itu tebal ro-nya. Berharokat dhammah. Ruh. Kemudian ro sukun yang sebelumnya huruf berharokat dhammah. Bur, ya. Ya, kalau kita baca nur, huruf ro-nya tebal. Nur. Sekarang huruf nunnya ada dhammah, jadi hurufnya mati, ro-nya mati. Nur tebal baca. Kemudian ro sukun yang waqaf, karena waqaf yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Begitu ya. Seperti itu. Kemudian ro sukun sebelumnya berhamzah wasal. Ya. Kalau kita baca misalnya tebal juga hamzah wasal di awalnya seperti itu. Kemudian ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, ya. Dan setelahnya huruf isti'la tidak berharokat kasroh. Ya. Maka dibaca tebal. Lanjut berikutnya.
Nah, berikutnya adalah ro tarkik. Kapan ro tarkik itu? Dalam 4 keadaan. Sahabat semuanya, semua para tim hore yang dimuliakan Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ro tarkik terjadi dalam 4 keadaan. Yang pertama, ro yang berharokat kasroh. Ya. Ro yang berharokat kasroh. Contoh, merida gitu ya. Ataupun rijalun tipis. Tidak ri tapi ri. Rijalun marida tipis. Tidak mari tapi mari tipis. Ataupun wariz tidak karim wariz karim tipis. Ya. Tarkik itu kalau kita istilahnya saya merokok tuh tipis. Kemudian ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya bukan huruf istilah. Contoh, Fir'aun tidak baca fir tapi tipis. Fir bisa kita baca wa fir'aun wa Musa wa fir, tidak fir. Harus jelas huruf ro-nya itu. Ya, sehingga huruf ro ini menjadikan diri kita tepat membacanya, ya. Wafir, tidak wafir tapi wafir, ya, karena di sanalah mahirnya seorang dalam membaca Al-Quran kelihatan dalam huruf ro, ya, salah satunya seperti itu, ya. Kemudian berikutnya syir'ah, syir'atan, syirnya tipis juga. Kemudian la syir'dhimah baca tipis juga. Berikutnya ro sukun yang sebelumnya huruf bertanda sukun yang bukan huruf istilah, dan huruf sebelum sukun itu huruf yang berharokat kasroh. Contoh, adzikru tipis, tapi kalau dimatikan adzikr. Nah, gitu. Ro sukun disukunkan, gitu, huruf ro tersebut. Ro disukunkan. Nah, berikutnya, ya, asyi'ra. Kalau kita matikan asyi'ar, tidak asyi'ar, tapi asyi'ar, tipis. Ro sukunnya sebelumnya huruf bertanda sukun yang bukan huruf istilah. Itu dibaca tipis, dimatikan. Hijr, tetap tipis juga. Ya, hijr, tidak hijr, tapi hijr. Nah, gitu ya. Berikutnya, ya, ro sukun sebelumnya huruf ya sukun, ya. Contoh yasir tipis. Qadir tipis juga. Khair tipis juga. Ya, tidak bisa kita baca Bashir, tidak. Ya. Bashir. Qadir, tidak. Tapi Qadir, Yasir, Khair. Seperti itu ya, tipis bacaan seperti itu. Gitu ya. Nah, lanjut. Itu huruf ro tebal dan ro tipis. Ya. Terakhir, pembahasan huruf ro ini. Yang ketiga yaitu huruf ro yang boleh dibaca tafkhim atau tarkik. Kapan saja. Dia boleh dibaca tebal. Dia boleh juga dibaca tipis. Nah, inilah pentingnya membaca Quran itu. Dalam surah Asy-Syu'ara. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahar. Bi'asakal bahar. فانفلق فكان كل فرق كالطيد العظيم. Nah, firkin itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Kapan kita tipiskan? Misalnya kita baca fakana kullu firqin karena bertemu huruf qaf, huruf isti'la, tebal.
Firqin, kita baca tebal. Ternyata alasan boleh dibaca tafkhim karena melihat pada huruf istilah yang ada setelah huruf ro sukun, yaitu huruf qaf. Alasan boleh dibaca tarkik ya karena melihat kepada kasroh sebelum huruf ro sukun. Ya, ro sukun. Fa-nya itu tip kasroh. Tanpa melihat kepada huruf istilah yang ada setelah huruf ro tersebut. Tanpa melihat huruf qaf. Jadi boleh dibaca firqin. Boleh dibaca firqi, tipis seperti itu. Pengecualian hanya surat ini ya, surat Asy-Syu'ara saja di ayat 63. Nah, sahabat-sahabat tim Hore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ketika kita membaca Quran dengan baik dan benar dan kita memiliki konsep bagaimana Al-Quran itu selalu terpatri dalam kehidupan kita, baik bacaannya yang baik dan benar, tepat, jelas, maka kita harus banyak bertalaki. Nah, kapan kita bertalaki? Ya di malam hari ini tentunya bersama guru-guru, ustaz-ustazah ya memperbanyak talaki Quran kita. Silakan bertalaki ya dengan guru-guru, maksimalkan karena talakinya harus memang bentuk kita ingin niat memperbaiki makhrij huruf kita, sifat huruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Rasulullah mencontohkan gitu. Ketika kepada malaikat Jibril alaihissalam, ma'ana biqori, ma'ana biqori. Iqra kata Nabi. Bacalah. Maknanya baca awal pertama kali sebelum membaca tadabbur, membaca secara nahwu shorof, membaca secara tanpa melihat, tentu pertama kali membaca makharijul sifatul hurufnya yang harus benar bacaan. Karena ini awal pintu kita menghafal, kita merojaah, kita tadabbur, ya. Jangan sampai kita tidak tepat bacaan Quran kita, tidak benar bacaan Quran kita karena kita tidak mau belajar, tidak mau talaki. Tapi justru ketika kita ada guru, maka kita berusaha untuk talaki, membaca baik Al-Quran dan baik dan benar. Barakallahu fikum jami'an. Itu saja Pak Taufik yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas penyampaian materinya. Mungkin ada kesempatan untuk tanya dulu sebentar Ustaz. Silakan. Oke. Baik para Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sedikit dari Bapak Ibu, silakan boleh raise hand atau di chat. Bapak Ibu silakan, ada yang bertanya. Baik. Sepertinya ada Ustadz, ada. Assalamualaikum. Oh iya silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ini saya mau tanya di surat Al-Fajr. Apakah tebal, apakah tipis? Ya, huruf ro yang berbicara dengan sifatnya apa? Yang diawali dengan hamzah wasol, maka dibaca tebal, ya. Karena di sana hamzah wasol, jadi kita baca irji'i, tidak ir, tapi irji'i, tebal dibacanya. Yaitu kita memahami karena sebelumnya ada hamzah wasol. Kalau memudahkan lagi, baca ayat sebelumnya, misalnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Kan hamzah wasolnya nggak dibaca, tapi langsung di sebelumnya itu ada huruf hamzah ataupun dibaca ya huruf tamarbutoh berharokat ya tanwi berharokat domah ya yaitu nafsul mutmainnah turji'i dibaca tetap huruf tebal. Kalau dilanjutkan, kalau diwasolkan huruf ayat yang tadi dengan ayat yang berikutnya. Kita kan satu ayat tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Nah, tuh kalau berhenti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita baca irji'i. Nah,
Kalau kita wakofkan, tetap saja tebal karena ada hamzah wasol. Tapi kalau kita wasol tanpa membaca hamzah wasol, kita wasolkan semuanya, tetap saja tebal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Nah, gitu. Gitu Ibu ya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, baik, Sama-sama. terima kasih jazakallah kepada Ustaz dan Ibu yang bertanya. Kayaknya ya Bapak Ibu, tafadhol. Silakan. Oh ya, ini ada kayaknya di Ada Bunda Mursyidah. Udah, silakan Bu. Ya. Silakan Ibu. Ya, syukran Pak Taufik. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang hukum ra yang fathah, hukum ra yang sukun. Tadi ada 8 cara membacanya. Kemudian yang saya tanyakan, ketika ra itu berharakat fathah dan harakat kasrah, apakah takdirnya itu ada perbedaan? Maksudnya getarannya, misalnya ketika kita sukunkan ar atau dengan kasrah ir, lebih banyak takrir kasrah atau lebih banyak takrir fathah. Itu aja Ustaz. Makasih. Ya. Jadi huruf ro ini kalau kita membaca ar itu tebal, tidak ada bahasanya itu jelas kita menebalkan ir ar. Ar bacanya beda dengan tentu otomatis dengan huruf ir. Ir yang sifatnya kasroh, ir tipis. Ir bunyinya juga beda sekali. Gitu Bu. Jadi sekali lagi saya contohkan. Ar. Tapi kalau huruf ro-nya itu misalnya kita memulaikannya dengan berharokat fathah dan dia tasdid, maka getarnya itu disembunyikan. Kata Imam Jazari, wa akhfi takriron idza tusaddad. Apabila huruf ro itu apabila huruf ro itu tasdid, maka maka sembunyikanlah getaran tersebut karena sifat ro itu takrir. Contoh, tidak ar-rahman tapi ar-rahman, kita sembunyikan. Begitu kita Imam Jazari. Adapun kalau yang tipis misalnya ataupun yang sebelumnya kasroh ir, itu kalau disukunkan. Kalau dilanjutkan iri, tetap saja setiap tasdid harus harus disembunyikan takrirnya, bergetarnya, begitu Ibu ya. Tapi kalau mematikan sama saja dalam konteks ar tebal, ir tipis, seperti itu. Beda bunyinya. R dengan ir. Ya, kalau dalam konteks sukun. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya Ustadz tidak boleh dilamakan di ar, getarannya itu tidak boleh terlalu lama, hanya kita tekan aja ar gitu. Betul. Ditebalkan ar. Nah, gitu. Ar. Jadi kalau kasrah ir nggak boleh terlalu lama. Ir, tipis saja ir. Ir, berarti sekali getar ya Ustadz ya? Iya, betul. Sekali getar. Karena kalau posisinya, kalau kebanyakan, kecuali ada tasdid, beda lagi. Kalau kita matikan ada tasdid, misalnya ro-nya ada tasdid, kita matikan, dia berharakat fathah, dia ada tasdid, ar, nah, boleh gitu. Kalau irnya misalnya ada ro-nya, ri-nya itu, ro-nya itu terakhir, kita sukunkan, kemudian ada tasdid, ro-nya, ir, boleh. Tapi kalau nggak ada tasdid nggak boleh. Ar, ir, gitu aja. Iya Ustaz, sudah cukup jelas. Kemudian di lamnya, selain lam jalalah itu semua lam itu harus tipis ketika dalam keadaan sukun. Misalnya kita membaca al itu apakah dalam keadaan rahangnya naik atau rahangnya turun? Alhamdulillah misalnya.
Jadi kita membacanya dengan lam yang tipis gitu, Ustaz. Tidak boleh lam jalalah gitu. Ya, betul. Ya, karena huruf lam itu pada dasar bersifat tarkik, tipis. Kecuali di lafzul jalalah saja yang tebal, gitu Bu. Al, il sama tipis. Memangnya ada perbedaan, Ustaz, kalau kita baca al dengan al, ada bedanya? Tidak ada Tipis. sama saja. Yang berbeda itu tadi ada keterangan bahwa yang kita ajarkan tadi bahwa berbeda ketika lafzul jalalah saja. Oh iya, Ustaz. Tebal. Itu aja, Ustaz. Syukran jazilah. Ya, baik, Bapak Ibu, syukran jazakallahu Ustaz ya. Mungkin satu pertanyaan Ustaz nih di chat nih, mungkin saya baca ya. Kalau di mushaf Indonesia gimana cara mengetahui itu tanda hamzah wasal Ustaz? Di mushaf Indonesia gitu Ustaz. Alifnya berdiri. Alifnya berdiri ya. Ya, memang saya sudah lama juga tidak menggunakan mushaf Indonesia ya. Memang dianjurkan oleh para ulama mushaf Timur Tengah yang Rasmun Utsmani ya, diusahakan kayak gitu. Di sana banyak ilmunya, kita bisa belajar. Kalau memang pindahnya agak sulit, perlahan-lahan saja satu insya Allah 1 bulan 2 bulan akan biasa kalau kita sudah terbiasa baca Quran. Ya, kalau setiap hari kita sudah baca nanti akan lebih dimudahkan. Dulu juga saya awal saya masuk menghafal Quran itu sebelumnya pakai mushaf Indonesia ya. Sampai sekarang misalnya saya masih teringat ketika menghafal wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau mushaf Utsmani, Rasmun Utsmani itu sebelah kiri atas. Kalau wa qala rabbuka lil malaikati, kalau mushaf Indonesia itu sebelah kanan bawah. Gitu masih teringat, kebayang-bayang. Nah, tapi karena semenjak itu saya berubah, itu masih teringat tapi ya tetap dibandingi wa qala itu sebelah kiri kanan, sebelah kiri atas gitu, Pak. Yes. Kalau memang di mushaf Utsmani itu juga memang ada tanda-tanda terkhusus saat misalnya di tanwin dengung atau harokat seperti itu tandanya ada khususnya Ustaz ya. Kalau kita pelajari iya betul, terbantukan kita jadi mudah. Nah, sebenarnya lebih mudah. Karena kita lebih nyaman yang lama, biasanya kita agak sulit berpindah. Tapi kalau kita mau berpindah, insya Allah sepekan 2 pekan ataupun paling lama sebulan 2 bulan bisa kok menyesuaikan. Ustaz, syukur Ustaz atas. Nah, baik Bapak Ibu ya, karena waktunya udah agak lama. Terima kasih jazakallah kepada Ustaz atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Ustaz ya, dan keluarga besar Pondok Quran. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya, dan semoga selalu sehat dan kita dapat bertemu di kajian berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Cara selanjutnya yaitu kurikulum yang mungkin nanti akan dibagi oleh admin. Nanti kita bisa bermurojaah seperti kata Ustaz tadi, kita memanfaatkan dengan baik talaki dengan para asatiz dan asatizah. Ya, silakan admin. Nanti untuk yang Ikhwan dengan grup Ikhwan di room 1, kemudian akhwat ada yang di room 2 dan ada sebagian yang di room utama ini. Jadi nanti silakan ditunggu. Baik. Nanti penutupan secara live nanti di room utama yang akhwat ya. Kemudian nanti untuk yang room lainnya silakan ditutup dengan statisnya. Sudah saya bagi Pak, sebagian ikhwannya 4 orang, termasuk Pak Topik mau ke sana ya? Ya, dia oper ke sana aja saya Bu. Baik. Silakan join, sudah ada panggilan ke ruangan masing-masing. Di ruangan utama ada Ibu Mursidah, Ibu Nani Zahra, Ibu Nirmala, Ibu Nur Laila, dan Ustazah
Silvi, tapi Ustazah Silvinya kemana ya? Ustazah Silvi? Ustazah Silvi? Room 2, Ibu Ete, Ibu Maya Saro, Ustazah Robiah, Ibu Samsiar, Umi Audi, Ibu Yunilma. Tapi di sini Ustazah Silvi. Oh, salah tempat. Maaf, Bu Ustazah Silvi. Bu Ustazah Silvi di ruang utama. Teteh saya di mana teh? Afwan. Di ruang utama. Utama. Ya. Sama. Ustazah Silvi di ruang utama. Ya. Udah ya? Kita masuk belum? Ustazah Silvi? Nggak ada. Dia tadi masuk ruang 3. Biasanya di ruang 3 kali ya? Oh iya. Mungkin. Nggak apa-apa, Sebentar ya. diganti sama Ustazah Angke aja. Ya. Saya masih sibuk operate. Pusing. Sebentar saya Sekali-sekali. Coba, suratnya apa? Al-Buruj ya? Iya. Kemarin Al-Burud. Kemarin itu kan di tempat lain, Bun. Ini kan di tempat kita. Sama Ustadz apa kemarin? Ustadz Dede. Dede. Itu. Iya, tapi acara lain itu bukan Al-Burud. acara kita. Oh, lain ya? Bentar saya telepon dulu Ustazah Silvi. Ini kita di room utama ya, Bun? Iya, Bunda. Ustazah Silvi. Oh iya. Silakan dilatih bersama aja dulu. Bunda Nok, mangga sambil nunggu Ustazah Silvi. Al-Buruj aja ya. Di Al-Buruj. Bunda Nok, apa perlu digabung aja semua? Supaya ada Ustazah Robiah. Iya, boleh, Bu. Oke, kita latihan aja dulu ya. Saya balikin dulu semuanya ke sini ya. Oh iya. Terlalu rame enggak, Bunda? Bismillah. Dan. Oh, berarti udah dari tadi, Ustazah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya, Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan talaki lagi ya. Sebelumnya saya mau belum minal aidin ya, Bunda. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita talaki di surat apa ya, Bunda? Al-Burud ya. Al-Buruj. Oh, Al-Buruj. Ya, seperti biasa nanti saya contohkan dulu, baru nanti Bunda semua ikutin ya. Boleh, Ustazah, lanjut. Silakan yang memungkinkan untuk on cam boleh
dibuka kameranya. Ya, saya mulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul
Zulkabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lawhim mahfuz. Fi lawhim mahfuz. Ya, selanjutnya kita talaki per orang ya. Dari satu surat ini bisa dibagi menjadi 4 orang membacanya boleh atau 5 orang. Ini mungkin nanti sama Ibu Enok ya ditentuin nih. Nanti untuk teknisnya ketika misalkan Ibu Nani baca dari ayat 1 sampai ayat 5, nah jadi ketika satu ayatnya nanti langsung saya koreksi. Iya. Kalau tidak ada koreksi berarti lanjut saja. Gitu. Baik, Ustazah. Baik, kita mulai aja. Saya mulai dari Bunda Anida. Masih di mute, Bunda. Masih di mute, Bunda. Belum buka mic itu beliau. Buka mic-nya dulu. Udah. Nah, udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutilal ashabul ukhdud. Ya, izin koreksi ya Bunda. Ya, sudah. Di kutila, tadi Bunda saya terdengar bacanya kutilan loh ya.
sini tidak ada alif lam, jadi langsung saja kutila nah, Qutila ashabul ukhdud. An-nari uhdud. Nah, ukhdud. huruf kho-nya kurang keluar makhrajnya. Kutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa Wa ma naqamu, huruf qafnya tidak ada tanda mad, tidak ada tanda panjang, jadi tidak dipanjangkan ya Bunda. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Cukup Bunda. Ya, sampai ayat 8 ya. Jadi bisa untuk 3 orang. Ya, Masya Allah. Tadi untuk koreksinya di huruf kho ya Bunda, huruf kho-nya tadi kurang mengeluarkan makhrajnya. Jadi jangan ditahan huruf kho-nya. Selebihnya sudah cukup bagus. Baik, kho. Baik, selanjutnya Bunda Nani Zahra. Silakan Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Ya, izin koreksi sebentar ya Bunda. Ya, di ayat 10 tadi in gunnahnya kurang ditahan. Innal ladzina. Nah, kemudian di summa lam yatubu falahum adzabu. Nah, ini di adzabu ini bu-nya tidak ada huruf mad, tidak ada tanda panjang. Jadi jangan dipanjangkan. Jadi langsung saja adzabu jahannama. Nah, jadi jangan ada jeda dulu gitu. Boleh diulang lagi Bunda dari summa lam yatubu. Ya. Summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha anhar. Zalikal fawzul kabir. Udah. Ya, izin koreksi ya Bunda di ayat 11 di huruf H wa 'amilus solihati ha. Nah, ini mengeluarkan udara. Ya. Ya. Diulang lagi Ustazah. Ya, diulang lagi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sampai sini udah selesai? Ya Bunda. Ya, lanjut Bunda. Oh ya. Udah selesai. Afwan.
Nanya. Pasien yang lain maksudnya. Sampai ayat 12 Bun, satu lagi. Oke, baiklah. 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batasya rabbika lasyadid. Sadaqallah. Nah, di inna, ya izin koreksi lagi, satu ayat lagi. Di inna ini sama juga tidak ada tanda panjang, jadi langsung saja inna batasya. Nah, dari nun langsung ke ba. Jadi tidak inna batasya. Nah, Iya. Diulang lagi, Ustazah? iya. Iya, boleh, Bunda. Ya. Inna batasya rabbika lasyadid. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Tinggal dikonsistenkan lagi ya, Bunda, di madnya. Iya, insya Allah. Kadang grogi, Ustazah. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Wa iyaki, Bunda. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Teh Anissa. Silakan. Masih di mute, Teh. Buka mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Balilladzina Ya, saya izin koreksi ya. Balilladzina kafaru. Silakan Ustaz. Ya, saya izin koreksi sebentar ya, Bunda. Di ayat ke-18, Fir'auna, ini huruf ro-nya ro tipis. Jadi lebih tidak terlalu jelas untuk ro-nya. Fir'auna. Boleh diulang lagi, Bunda? Fir. Ya. Fir'auna wa Thamud. Ya, lanjut. Balilladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lauhim mahfuz. Ya, Masya Allah, bacaannya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Tadi koreksinya di ro aja ya, Bunda. Di ro tipis sama ro tebal. Jadi di ayat ke-18, Fir'auna, sama ayat ke-21, Bal huwa Qur'anum Majid. Itu ro-nya kurang tebal. Selebihnya sudah cukup bagus, Bunda. Syukran kasiran Ustazah. Iya, Ki Bunda. Baik, karena waktunya sudah terlalu malam, kita sampai di sini aja. Sudah selesai. Tolong Ustazah doa kafaratul masihnya. Silakan Ustazah yang memimpin. Oh iya. Alhamdulillah, meskipun belum kebagian semuanya ya, insya Allah kita berjumpa lagi di pekan depan. Semoga semuanya bisa, ya, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا
التحيات الواصلات